Assalamualaikum Prof. Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Luar biasa. suaranya ya? Sangat jelas, sangat jelas. Ya. Prof, bagaimana kondisi di Lampung, Prof? Alhamdulillah lah ya, meskipun COVID-19 melanda ini kita ya istiqomah. Jadi kayaknya nggak ada PSBB ya di Lampung ya? Tidak ada PSBB, tapi ini COVID meningkat terus ini. Tapi kita harus tetap bekerja ya. Semua bentuk pengajaran dialihkan ke online ya, Prof? Iya, dialihkan ke online. Nah, ini makanya teman-teman peneliti bingung juga ya, terutama yang pengabdian kan harus turun lapangan itu. Kalau pengabdian bingung mereka, uangnya udah diterima tapi ini jalannya gimana ini bertanggung jawab. Susah ngabisinnya itu. Iya. Tapi berarti Prof. Rudi ini salah satu orang yang beruntung. Ketika orang tidak mau memegang likuiditas, Prof. Rudi sudah memegang itu, begitu. Iya, betul. Prof, ini menyambung ya perbicaraan kita dengan Pak Dr. Ator tadi mengenai strategi penulisan riset untuk hibah nasional ini. Saya kira Prof. Rudi ini orang yang sangat legitimate ya berbicara ini, karena saat ini beliau itu sedang di posisi sekretaris LPPM Universitas Negeri Lampung. Jadi beliau ini sangat berkecimpung ya di bidang ini, dan mungkin juga sebagai salah satu pemegang kebijakan mungkin di kampusnya begitu. Jadi saya kira perlu ada beberapa gambaran pengalaman dari Prof. Rudi yang bisa di-share ke teman-teman, bahwa riset yang seperti apa, Prof, sebenarnya yang saat ini dibutuhkan dan masuk kriteria dalam dana hibah nasional ini. Monggo, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf ya, ini janjinya jam 1 tapi ini sampai hampir jam 2 ini, karena tadi ya biasa Senin ini kan banyak ya, apalagi mau lebaran ini dipanggil sana tanda tangan bahasa itu tadi. Rakyat Jakarta ini siap-siap harus dipanggil terus ini sama pimpinan. Nah, kembali ke penelitian ya, sebenarnya sih kalau pengalaman saya ya, saya selain sekretaris kan juga peneliti juga ya, dan kita selalu dapat lah penelitian dikti ya. Kemudian kita tahun ini alhamdulillah penelitian LPDP kita didanai ya, sampai hampir 100 miliar gitu kita didanai oleh LPDP, tim kami peneliti. Nah, kalau mendasarkan tema sebenarnya ada 2 metode. Yang pertama yang biasa dipakai peneliti itu biasanya lihatlah pemberi dana itu biasanya ngasih fokus risetnya di mana gitu. Ya misal sekarang ini COVID-19 gitu ya, atau LPDP itu ketahanan pangan gitu ya, itu lagi seksi semua itu. Nah, tapi sebenarnya kalau saya sendiri melihat yang penting itu riset interest kita itu di mana sebenarnya. Riset interest ini kan kalau sekarang ini hibah-hibah penelitian tuh pemberi dana itu membutuhkan namanya peta jalan penelitian. Orang ini kompetensinya di mana sih gitu. Jadi kalau misalnya saya meneliti COVID, orang hukum meneliti nggak pernah meneliti mengenai bakteri, atau mengusulkan usulan penelitian mengenai bakteri yang nggak akan diterima gitu, karena dilihat dia kompetensinya seperti apa. Jadi kita harus bisa memasukkan riset interest kita, kompetensi kita ke dalam judul-judul yang memang seksi gitu. Nah, ini yang merupakan tantangan. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau menurut saya ya kita sesuai ada dengan jalan penelitian kita. Seperti saya misalnya pembangunan hukum ya, lebih ke arah pembangunan legislasi Indonesia. Nah, kemarin kita PDP itu sebenarnya fokusnya ketahanan pangan. Ini kan nggak nyambung sebenarnya. Ya. Tapi kita buat aja sesuai ini, bahwa ini Omnibus Law ini lagi dibutuhkan benar sama negara Indonesia gitu ya. Jokowi ngomongin tiap saat Omnibus Law, kemudian RUU Cipta Kerja, Omnibus Law. Kemudian saya coba usulkan sama teman-teman Omnibus Law. Karena itu sesuai dengan riset saya ya, dari tahun 2003 sejak saya dosen muda sampai 2012 sampai sekarang itu saya nelitinya itu aja. Jadi rekam jejak publikasi dan
kompetensi risetnya itu udah dapat di sini, di tahun 2012 kita dapat ini, 2000 sekian dapat ini, itu harus dijabarkan di dalam penelitian itu, di dalam usulan. Jadi kalau soal tema sebenarnya ya relatif lah ya. Ada memang yang benar-benar dia menutup gitu ya. Oh ini temanya harus A, tapi ada juga pemberi dana yang membebaskan mengenai tema-tema ini. Jadi kalau menurut saya sih bagaimana bisa memasukkan kompetensi kita gitu ya ke dalam tema yang akan kita usulkan gitu. Nah ini yang sebenarnya tantangan utamanya. Karena nggak mungkin orang membiayai itu ya, pengalaman saya ini ya. Nggak mungkin orang mendanai tanpa adanya kepastian nih orang bisa ngerjain itu riset. Ya, saya aja kemarin sampai 2 jam itu visitasi ditembakin sama reviewer, ini kamu kompetensinya apa, rekam jejaknya apa, udah pernah meneliti apa segala macam itu ditanyain sampai kita dites juga doktrin-doktrin ya. Itu menunjukkan ya bahwa tema itu akan berkaitan dengan kompetensi. Mungkin itu menurut saya. Ya kita bisa sih menurut saya kita bisa ikut dengan argumen mainstream ya. Oh fokus risetnya ketahanan pangan ya kita ikut di situ. Tapi menurut saya itu malah nggak strategis. Kenapa? Karena saingannya banyak. Oke. Betul. Saingannya banyak di ketahanan pangan. Orang ngusulin pasti pikirnya gini mainstreamnya. Oh kita ngusulin ketahanan pangan. Berapa persen yang ngusulin ketahanan pangan? 80% ngusulin. Yang ngusulin yang kayak penelitian yang kita ini nggak ada malah saingannya kan. Alhamdulillah akhirnya. Kalau kuotanya 5 yang ngusulin 2 kan ya dapet lah insya Allah. Saya kira itu. Ini. Bicara tentang Prof tadi bilang bahwa kita perlu memahami mana penelitian yang kira-kira mainstream dan sudah banyak yang mengajukan dan mana yang belum ya. Dengan kondisi faktual seperti ini Prof ya, pasca COVID atau pasca pandemi ini, kira-kira Prof, tentu akan banyak ya isu-isu yang akan berkembang begitu Prof ya. Iya. Ini akan menjadi peluang tersendiri mungkin bagi para riset. Nah, kira-kira mungkin bisa dikasih bocoran nggak, Prof? Dikit-dikit gitu. Apa yang akan menarik ke depan begitu? Pertama, kalau dari segi saya kan ilmuwan sosial ya, jadi saya nggak bisa ngomentarin nih kalau yang saintek ya, misal gimana APD tahan virus ya, saya nggak bisa lah mikirin itu ya. Yang bisa yang seksi sebenarnya ya dampak COVID ya. Dampak COVID terhadap ekonomi sosial ya. Misal saya kasih contoh, nggak tahu nih sahabat Ator mungkin lebih paham kok ekonomi ya. Kita ini kan saya lihat begini ya. Ini sebenarnya ketertarikan peneliti itu kan karena rasa ingin tahu ya. Kalau saya lihat gini, orang ngasih bantuan ya. Tapi apakah benar ada data misalnya bahwa memang yang diberi bantuan itu memang real membutuhkan misalnya. Kita selama ini LSM, Ormas segala macam ngasih bantuan. Berapa banyak sih sebenarnya? Kalau menurut saya penelitian dasar pun itu peluang untuk didanainya besar. Itu dari segi ekonomi, sosial ya. Atau bagaimana sekarang desa menghadapi itu. Ini desa menarik juga nih. Bagaimana strategi desa menghadapi COVID ya dari segi pemberdayaannya misalnya. Kenapa? Karena dana-dana BLT kan ke desa semua. Dana desa disuruh dialihkan ke desa. Tapi gimana potret desa menghadapi ini kita nggak tahu. Nah ini mungkin juga bisa jadi pemikiran. Nah kalau di hukum ini banyak hukum ini. Perpu itu aja yang memberikan kewenangan besar kepada Kementerian Keuangan dan Satgas COVID yang menggunakan uang negara tanpa adanya pidana itu aja bisa jadi usulan sebenarnya. Ataupun sekarang di ASEAN itu ada suatu grup peneliti yang ini kan ragam peraturan otoritarian ya, ragam peraturan yang otoriter dalam konteks COVID gitu. Kenapa? Karena sekarang ini ketika COVID ini seakan-akan bencana nasional, negara sekarang membuat perpu, membuat pembatasan. Nah ini trennya ada di ASEAN, di Asia trennya seperti itu, di Singapura, di mana-mana, dan ini bisa menjadi
suatu menurut saya seksi ya. Pola pendekatannya itu Prof ya. Ya, iya. Nah, termasuk juga ya kebijakan Pemda ya. Pemda desa itu juga harusnya bisa dipotret sama ilmuwan-ilmuwan sosial. Ini yang nggak pernah capture. Kita hanya mikirin ya sekarang ini kan COVID ini kalau saya lihat kok pemerintah ini lebih fokus ke bantuan ya. Kita tapi nggak pernah melihat seperti apa sih dampak ataupun data yang real ya. Kalau kita ilmuwan ini kan pasti mikirnya data dulu. Kalau nggak ada data ya kita pusing juga mau buat penelitian apa gitu. Jadi menurut saya sih penelitian dasar untuk COVID ini perlu dikembangkan. Kenapa penelitian dasar mengenai ini kan tidak ada, misal apakah ini kategori bencana atau enggak, apa pandemi ini seperti apa. Ini yang harus juga dan lebih fokus ke desa sih menurut saya sih ya. Lebih seksi itu ya. Kenapa? Karena dananya banyak. Ini menarik ini apa yang sudah sedikit. Ini sebuah bocoran menurut saya yang disampaikan Prof. Rudi ini. Bocoran untuk kita berimajinasi ya. Terutama para kaum akademisi, dan kebetulan saya juga baru masuk S2 ini Prof. Saya jadi semakin semangat inilah mendengarkan para orang-orang pinter ini di depan saya ini. Sambil kita juga ini Prof, ini sudah ada beberapa tabungan pertanyaan dari audiens. Mungkin dari operator, dari Mas Zen, coba bisa ditampilkan pertanyaannya. 1. Bagaimana jika ingin menulis jurnal, namun temanya kan sudah ditetapkan, Pak. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Rosita Budi. Oke, ada lagi? Ditetapkan temanya. Maksudnya begini, Prof. Jadi tadi kan yang saya tangkap begini. Dalam dana riset hibah itu kan sudah ada sub-sub tema ya yang sudah ditetapkan begitu. Nah, betul. Mungkin yang dimaksud pertanyaan Mbak Rosita ini gimana cara mensinkronkan tema itu dengan ide yang akan dia tulis begitu? Mungkin kira-kira seperti itu. Iya, kalau saya sih ya kan itu memang udah janji kita sama pemberi dana ya, jadi emang harus tema itu. Enggak kan, jadi di usulan hibah itu kan ada namanya output kan. Misal tahun ini kita akan mempublikasikan jurnal, artikel internasional. Ya nggak mungkin temanya harus nggak bisa temanya yang lepas dari yang usulan kita itu. Jadi memang mungkin ada giumnya ya, janji harus ditunaikan Bu Rosi. Ya. Gimana, nggak bisa ngomong lagi saya. Oke, siap. Ya, jadi harus tetap sesuai dengan on the track lah ya. Hanya nanti urusan kreativitas itu bicara ini memang cara masing-masing individu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Singgi. Assalamualaikum. Bagaimana strategi bagi peneliti atau dosen bidang pendidikan yang belum pernah mengusulkan penelitian nasional? Seberapa penting kita gabung penelitian bersama peneliti yang sudah pernah dapat hibah? Monggo Mas Ator dulu mungkin yang ya siap. Jadi kalau memang belum pernah menulis itu ya ini proposal ya, atau yang belum pernah didanain, saya kira memang harus dicoba untuk meng-apply. Tidak harus saya kira tidak harus juga menulis proposal dengan yang lain. Cuma itu jadi awalan yang bagus kalau kita nulis proposal dengan yang sudah pernah mendapatkan. Itu awalan yang bagus. Cuma ya kalau misalkan ternyata secara fakta belum punya teman yang pas, ya apa boleh buat, ditulis saya sendiri yang dengan tadi beberapa diskusi kita yang di depan tadi. Saya kira harus ditulis. Nah, analoginya itu seperti ini kalau bagi saya ya. Kalau kita pengen mendapatkan balasan surat, maka kita harus menulis surat, kan gitu. Kalau kita nggak pernah menulis surat, ya kan dulu kita menulis surat kita sampaikan ke Pak Pos gitu ya.
Kan kita seneng tuh kalau dapat surat gitu ya. Ya kan? Dulu kalau kita dapat surat itu seneng gitu dulu. Nah, sekarang dapat email udah biasa aja. Kalau pengen kita mendapatkan balasan surat, maksudnya ya udah berarti kita harus ngirim surat gitu. Dalam hal ini adalah kita harus ngirim proposal. Nah, kalau misalkan diterima nggak diterima itu ya kita usahakan lah sebaik mungkin menulisnya sehingga diterima gitu. Saya kira harus dimulai aja, nggak masalah untuk awalan ya. Tetapi memang saya kira memang bagus kalau dalam belum pernah punya pengalaman kita join ke peneliti yang lain, itu satu awalan yang saya kira sebaiknya dilakukan. Nah, mungkin tadi saya sedikit nambahin yang pertanyaan pertama. Lari ke pertanyaan pertama tadi. Nah, memang kita benar sih kata Mas Rudi tadi itu ya, untuk kalau orang udah janji bikin proposal dengan sampai gitu ya. Nah, cuma dengan publikasi jurnal saya kira bisa macam-macam ya, maksudnya nggak harus judul jurnalnya pun, judul artikelnya pun nggak harus sesuai dengan topik penelitian itu. Topik kan satu hal yang besar ya. Nah, itu kita bisa pecahannya saja asal memang menarik ya. Jadi nggak harus plek gitu dengan judul proposal dengan judul jurnal, itu nggak harus ya. Saya kira nyerempet juga boleh. Jadi nggak harus plek gitu. Jadi boleh-boleh aja nulis di jurnal. Cuma kadang-kadang ada yang pemberi hibah itu nggak pengen dipublikasikan. Nah, itu yang menjadi concern saya kira. Ya, itu harus jadikan pedoman buat peneliti. Kadang-kadang memang yang ngasih hibah itu nggak pengen dipublikasikan ya. Kita harus tahu dari awal bahwa nggak boleh dipublikasikan, ya udah. Cuma kalau dari awal boleh ya, kenapa tidak gitu. Dan tidak harus plek dengan judul penelitian kita atau judul proposal kita. Begitu saya kira ya untuk yang tadi ya. Ajuin aja dulu kalau misalkan proposal yang belum pernah punya nasional, ajuin dulu ya, ikuti rule of thumb-nya, ikutin petunjuk penulisan proposal ya sebaik mungkin, dikombinasi dengan ide kita yang menarik, saya kira bagus ya. Kalau misalkan ada teman yang memang bisa menulis bareng, yang dia punya pengalaman, ya itu akan lebih bagus lagi saya kira. Dan begitu saya kira dari saya sih. Mantap. Oke, Prof. Rudi ada tambahan dari pertanyaan tadi? Iya, pertanyaan tadi itu apa? Jadi ya? Apakah penting? Ya, penting. Ya. Menurut saya gini ya, memang kalau memang sudah terdesak nggak ada jalan lain ya, memang ya diajukan ya. Cuma sekarang ini biasanya kompetensi dan peta jalan riset kita itu memang dibutuhkan. Artinya apa sebenarnya karir peneliti ini kan kayak buat pondasi kayak tangga-tangga gitu ya. Jadi kalau bisa memang pertama ikut gabung sama peneliti senior, kemudian yang kedua buat penelitian dasar sendiri. Jadi kita harus sudah mulai, bagi yang berniat untuk berkarir sebagai peneliti, kita harus mulai sebenarnya goal kita sampai 40 tahun ke depan tuh apa sih, kita sebagai calon peneliti ini mau ngapain. Nah, barulah kemudian dibuat kayak pondasi rumah lah ya, lantai pondasinya dulu buat penelitian dasar yang kecil-kecil. Nah, ini kemudian naik lagi ke tingkat selanjutnya, naik lagi penelitian tadinya cuma soal doktrin aja ke lebih ke arah strategik, kemudian keterapan, kemudian buat model, kemudian sampai haki ya. Jadi menurut saya penting juga bagi teman-teman itu ikut gabung juga. Nanti dapat ilmu, tapi kemudian harus juga berani setelah gabung jangan keasikan jadi anggota aja gitu. Jangan keasikan jadi anggota setahun, jadi anggota ya jangan kelebihan sampai 5 tahun. Nanti harus berani juga karena jangan-jangan malah yang ngedapetin penelitiannya itu ya anggotanya itu karena nulisnya lebih bagus gitu kan. Ini ada pengalaman bisa jadi betul-betul. Pengalaman gitu juga. Ya, saya yang ngikutin proposal sebagai anggota kan, masuk proposal setahun 2 tahun, udahlah saya coba jadi ketua kan, yang saya dapat, yang saya bantu malah nggak dapat anggotanya. Jadi memang kita melihat dulu ya, jadi anggota itu sebagai karena kita memang junior banget gitu ya, nggak pengalaman ya mengenai administrasinya kayak apa, formatnya kayak apa. Nah, baru tapi kemudian pelan-pelan yang saya bilang tadi, menata, membuat pondasi-pondasi untuk berkarir sebagai peneliti. Kalau memang mau berkarir sebagai peneliti ya, itu
rancangannya itu udah sampai 40 tahun ke depan. Kita mau ngapain, mau establish kita ini sebagai ilmuwan di bidang apa, itu yang penting sepertinya. Luar biasa. Saya suka bahasa Prof bicara tentang peta jalan penelitian. Ini istilah menarik. Nah, saran saya buat Mas Singgi tadi ya, kalau misalkan belum punya teman untuk diajak berdiskusi, gabunglah dengan kawan-kawan ahimsa ini. Saya kira itu solutif sekali ya. Bisa aja. Oke, Mas Zen, apakah masih ada pertanyaan lagi dari pemirsa? Tampaknya sudah habis ya pertanyaannya ya. Oke, kalau begitu kita waktu diberikan sampai katanya sudah cukup katanya dari apa namanya. Nah, saya kira begini Prof dan Pak Dokter, apa yang kita diskusikan ini kan sebenarnya hal yang memang paling dekat ya dengan akademisi ya Prof ya, terkait dengan apa riset ini. Tapi kan bahwa hasil riset ini juga dibutuhkan tidak hanya untuk kalangan akademisi. Nah ini yang penting kan, bahwa riset ini adalah menjadi apa namanya basic untuk penentu kebijakan, untuk pengambil alih keputusan dan segala macam. Nah ini yang penting juga supaya paradigma masyarakat terkait riset ini tidak kecil, gitu ya. Nah ini saya berikan kesempatan terakhir untuk Prof Budi dan Pak Dr. Ator untuk memberikan pandangannya. Saya awali dengan Prof Budi dulu, monggo. Oke, mengenai kemasyarakatan ya. Jadi memang sekarang ini kan ada dua model penelitian ya. Satu penelitian dasar namanya. Penelitian dasar ini dia lebih ke arah ya yang tidak berkaitan dengan kemasyarakatan lah ya. Intinya dia hanya mengkaji apa namanya doktrin, keilmuan ya untuk yang nantinya bisa masuk ke dalam penelitian yang lebih advance ya. Itu yang dia akan bisa diterapkan baik kepada masyarakat maupun institusi ya. Institusi ini ya government, pemerintah, kemudian institusi seperti DPR, DPRD atau lembaga-lembaga lain. Nah, memang ke depan memang kalau pengalaman saya ya memang sekarang ini riset-riset yang berkaitan dengan masyarakat ya atau institusi lebihnya ya itu memang yang lagi seksi ya. Artinya apa? Sangat sulit untuk didanai jika proposal itu hanya untuk dirinya sendiri ya. Artinya apa? Harus ada memang manfaat-manfaat bagi masyarakat. Atau misalnya minimal institusi lah, misalnya saya kasih contoh LPDP itu ada dua model, ada kompetisi ya tata kelola, ada yang dia komersil. Komersil ini modelnya adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan ekonomi misalnya produk UMKM ditingkatkan kualitasnya, sedangkan tata kelola itu misalnya bagaimana good governance ya, tata kelola legislasi, tata kelola pemerintahan itu bisa berkembang. Nah, yang berkaitan dengan itu juga sekarang jangan lupa teman-teman semua yang mengajukan itu harus punya mitra ya, misal mitranya pemerintah desa, lembaga desa atau lembaga pemerintah, masyarakat ya, masyarakat dampingan. Nah ini sekarang semakin advance penelitiannya, artinya semakin besar pendanaannya, itu semakin disorot mitranya seperti apa. Dan mitranya nggak bisa bohong-bohongan ya. Waktu kita kemarin review hibah LPDP itu mitranya harus dihadirkan dalam Zoom. Jadi kalau kita bohong-bohongan ya gawat, ketahuan ya bohongnya. Nah, dalam konteks yang penelitian level rendahan ya, level rendahan ini maksudnya pendanaan di bawah 100 juta atau 200 juta itu kadang mitra ya atau di atas kertas saja gitu, secara administrasi asal ada tanda tangan mitra gitu ya. Ya nggak tahu tuh ada banyak juga ya peneliti nakal itu kan dia capnya dibuat sendiri. Ada itu kejadiannya gitu. Kita harus bisa membuka mata bahwa di penelitian ini banyak juga mafianya gitu. Dan kita sebagai ilmuwan yang lurus ya jangan ikut-ikutan gitu. Cuma ya
ada itu masalahnya, ada beberapa yang saya dapat info itu gara-gara dia masukin cap ya di blacklist dia. Gitu ya. Ada yang kayak gitu. Nah, ini jangan. Nah, ke depan memang mitra-mitra ini harus benar-benar real dan memang membutuhkan, misal UMKM ya, nanti kalau yang dalam konteks Covid pemberdayaan desa itu ya UMKM atau BUMDes ini ya. BUMDes kan ini seksi nih, BUMDes ini sebenarnya. Ya, BUMDes bagaimana BUMDes ketahanan pangan gitu ya. Covid ini berhubungan, ini kan seksi sekali nih. Ya, nah ini. Dan kemudian memang peneliti sekarang ya nggak bisa juga jadi peneliti yang hanya sosial ya. Peneliti yang hanya ada di lab saja, tapi juga harus punya namanya aktivitas kemasyarakatan, atau dia jadi bantu di DPRD, bantu DPR, atau jadi pendamping desa ya, pegiat-pegiat desa. Nah, ini memang penting ya untuk penelitian-penelitian yang advance ya tingkatannya. Begitu mungkin nanti itunya dari saya sementara. Oke, luar biasa. Monggo dilanjut Pak Dr. Ator. Ya, siap. Memang banyak skema ya penelitian memang untuk macam-macam hingga sampai misalkan hilirisasinya seperti apa dan sebagainya itu ada, sampai ke TRL berapa itu juga ada. Jadi itu memang harus persis gitu, maksudnya kalau misalnya ini TRL berapa yang mau dituju dan sebagainya, itu sebagai janji ini kita. Nah, memang ini kan emang kita di universitas, terus kemudian pemerintahan ini dan sebagainya, itu kan terkait dengan penelitian ini kan saya kira sih agak baru juga ya, karena gini, beberapa di kita itu seringkali hasil penelitian itu memang tidak, ya ada sih dampak ada policy brief dan lain sebagainya, ada, cuma seringkali juga nggak digunakan juga gitu ya. Misalkan ada beberapa, ini seharusnya penelitian seperti ini akan menghasilkan X saran ke pemerintah seperti ini dan lain sebagainya gitu. Nah, di bidang ekonomi misalkan, berarti pemerintah harus seperti apa menurunkan suku bunga dan lain sebagainya. Nah, karena banyak pertimbangan mungkin ya pemerintah kita dan sebagainya, itu banyak step-step penerapan dari penelitian kita itu kurang. Karena kalau mungkin Mas Didi juga sering tahu bahwa di Australia misalkan itu kan ada kayak green paper, white paper dan sebagainya, itu kan tahapan-tahapan pemerintah itu dalam mencari dukungan akademis dalam policy-nya mereka ya. Nah, role kayak gitu di kita itu masih belum. Jadi pemerintah masih belum in touch dengan dunia akademis dengan bagus. Nah, kejadian-kejadian seperti ini sekarang ini, COVID dan lain sebagainya, saya kira memang mengejutkan kita semua ya, bahwa penelitian itu memang berguna gitu ya, nggak bukan hanya sekedar neliti habis itu sudah gitu. Pemerintah juga begitu, habis diteliti ya nggak sesuai dengan interest saya, nggak usah dipakai kan gitu, nggak juga ya. Sekarang misalkan di tiap universitas, kalau di UI kan membuat semacam kayak ventilator, nah itu kan langsung dipakai tuh. Nah itu saya kira memang seperti itulah sebenarnya hubungan antara pemerintah, terus kemudian universitas, pendidikan tinggi dan juga swasta ya, ada triple helix dan lain sebagainya itu. Jadi model ini di pemerintahan kita, di negara kita itu memang agak-agak relatif baru diterapkannya. Dan menjadi lebih booming lagi ketika ada COVID ini. Dulunya sih nggak terlalu penting ya hubungan itu ya, maksudnya antar pemerintah tuh gimana ke sana, akademisi ke sana gitu ya, terus swasta ke sana gitu ya, nggak jelas. Sekarang sih disadarkan, saya kira ada blessing in disguise juga ya dengan peristiwa COVID dan lain sebagainya ini. Jadi antara pemerintah, pendidikan tinggi dengan risetnya dan industri itu sekarang saling melihat gitu. Ini yang salah siapa sebenarnya kan gitu. Sehingga sekarang peneliti dan pemerintah dan kalangan industri itu bekerja sama gitu untuk paling tidak dalam hal ini adalah sekarang ini untuk menangani COVID itu. Nah, di UI, di ITS, UGM, UI yang saya tahu itu membuat ventilator yang siap jadi, dan itu udah di-approve juga oleh pemerintah, oleh uji lab dan lain sebagainya. Jadi itu dan diindustrialisasikan oleh teman-teman di industri. Gitu. Jadi ini kerjasama seperti inilah yang kita walaupun relatif baru, saya kira ya better late than never lah, saya kira gitu ya. Alhamdulillah juga gitu. Jadi menyadarkan kita semua peran masing-masing itu apa gitu.
Jadi akademisi itu juga ada peran pentingnya gitu. Jadi jangan akademisi kan teori aja gitu kan, riset aja tapi nggak bisa kan seringkali begitu kalau disindirin kita. Kalau kita ngomong sama teman-teman industri itu apa sih neliti tapi nggak berguna kan kesannya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan nggak ada penelitian dari dunia akademisi seperti ini? Ribet, mereka juga swasta juga nggak pernah sampai sebegitunya. Pemerintah juga terlalu sibuk dengan urusan ombudsman law ya, omnibus law, jadinya ini juga tapi akhirnya model triple helix itu terjadi gitu sekarang ini. Yaitu yang blessing in disguise-nya itu, mudah-mudahan itu juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Buat pemerintah, buat akademisi juga, terus juga saya kira buat kalangan swasta yang di industri ya. Jadi bagaimana kita harus bekerja sama terus dalam hal ini untuk yang mensejahterakan untuk umat ini tadi. Terakhir-terakhirnya kan gitu. Apalagi sih ya yang kita cari kan gitu. Begitu menurut saya. Oke, luar biasa nih. Udah cukup Pak Tor? Saya kira cukup, alhamdulillah ya. Oke. Luar biasa. Jadi ada beberapa hal memang kita akhirnya terbuka Pak terkait dengan pentingnya riset, definisi riset ini dan bagaimana cara memulainya ya begitu. Itu yang penting gitu. Nah, apalagi kalau sudah sekelas Prof. Rudi tadi sudah megang likuiditasnya tapi bingung mau wah ini udah kelasnya luar biasa kan ini. Saya kira sore hari ini adalah satu diskusi yang sangat produktif yang semoga juga kita semua diberikan keberkahan atas diskusi ini dan juga di bulan Ramadan ini semoga menjadi amal ibadah kita semua. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Ahimsa yang sudah membuat acara ini. Itu ada pertanyaan itu terakhir satu itu mungkin bisa dijawab sama Prof. Rudi itu mungkin ya. Di mana? Oh ini ya. Permisi, saya ingin bertanya, saya mahasiswa baru. Jadi biar yang jawab yang di luar. Gitu. Ya. Oke. Mahasiswa baru ini Pak. Saya masih awam dengan dunia perjurnalan. Bagaimana langkah awal untuk memulai terjun meneliti, melakukan publikasi jurnal ilmiah? Monggo Pak, berarti ini masih awam betul Pak? Masih awam betul ya. Kalau saran saya kepada Siva, ikut-ikut dosen Mbak Siva. Pak kayak Mas Ator itu banyak dia itu proyek. Jadi nanti Siva ketika ada minat ya, udah pembidangan, kemudian ikut-ikut misal riset-riset dosen ya. Kayak saya ini juga banyak nih mahasiswa yang ikut saya nih. Jadi jurnal internasionalnya yang ikut aja dia. S1 udah ada jurnal internasional, Q3, Q2 kan lumayan juga ya. S1. Ya, jadi ikut-ikut aja dosennya. Apalagi dosennya nanti kan yang ngebiayai kan untuk penerbitan segala macam. Jadi saran saya pertama ikut tim risetnya. Misal ada dosen yang butuh asisten, butuh rekrutmen tim peneliti. Nah, nggak tahu nih Mbak Sipa ada di fakultas mana. Fakultas Ekonomi langsung merapat ke Mas Ato gitu. Intinya ikut aja dulu kalau masih mahasiswa, nanti dikasih tahu, nanti diajak, nanti misal Mbak Sipa nanti dikasih tugas sedikit lah, Sipa kamu cariin apa data apa, nanti dia namanya ikut masuk gitu, pelan-pelan aja kalau masih baru. Biar chemistry, maksud saya itu biar chemistry jadi penelitinya itu muncul dulu. Kalau masih baru, jarang sih yang mau berkarir di dunia peneliti ini kan jalan kesunyian. Jadi cukup menjawab lah ya untuk Mbak Siva tadi, dan jangan lupa bergaulah dengan teman-teman Ahimsa dan lebih baik lagi ikut PMI, itu pasti sudah akan terjawab itu semua pertanyaannya tadi itu saya kira. Mungkin Mas Fuad, mungkin saya nambahin dikit dari Mas Rudi mungkin ya. Boleh ya, dikit aja. Nah, kalau analogi saya, mungkin buat juga Mbak Siva tadi ya, itu kalau saya mikirnya gini, untuk bisa menulis, ya, itu kita harus membaca dulu. Jadi kita tuh nggak akan pernah bisa menulis kalau kita nggak membaca. Nah, sebelum membaca, kita harus mendengar dulu. Jadi kayak analogi anak bayi dulu ya. Anak bayi itu kalau mau bisa ngomong, dia tuh harus mendengar dulu. Jadi mendengar, baru kemudian membaca, dalam hal ini adalah ngomong kan gitu,
baru setelah itu menulis. Kan itu ya anak-anak itu ya. Saya kira itu analogi yang menurut saya itu sangat tepat untuk kita semua. Saya juga harus kalau mau menulis X, nah ini untuk menemukan chemistry tadi seperti Mas Rudi bilang juga. Chemistry-nya di mana? Anda senang bacanya di mana sih ya gitu. Nah, baca ini khususnya kalau di UI kan sudah dilanggan semua tuh hampir seluruh database. Browsing gitu ya. Ini apa ya minat saya? Oh, ini tentang ini. Browsing aja di situ. Baca-baca dikit lah. Dari tahun kapan sih adanya nih artikel ini gitu. Dari tahun 80, udah bicara tahun 80 nih. Sampai sekarang tuh gimana? Dari situ aja itu publish itu saya kira. Iya, betul. Dari sistematik literatur review seperti itu. Saya kira itu. Jadi kita itu semua juga gitu. Saya kira Mas Rudi juga begitu. Saya juga begitu. Mas Pak juga. Jadi untuk menulis itu kita harus membaca dulu. Nah, sebelum membaca kita harus mendengar dulu memang. Mendengar dalam arti kuliah itu kita dengerin dengan baik. Dosen ngomong itu dengerin dengan baik gitu ya. Habis itu baca. Harus baca baru bisa nulis. Kalau mendengar dan membaca itu kita lewati, ya insya Allah nggak akan bisa menulis ini mestinya. Sama kayak anak kecil itu loh. Ya, anak kecil itu kalau dia nggak bisa mendengar, telinganya terganggu, dia pasti nggak bisa ngomong. Ya kan? Udah pasti dipastikan nggak bisa ngomong. Kalau dia nggak diterapi dengan baik lagi ya. Ya saya kira gitu. Nah kalau nggak bisa menulis, nggak bisa mendengar, nggak bisa membaca, udah pasti nggak bisa nulis kayak gitu ya. Nah setelah nulis baru bisa publikasi. Kalau nggak ada nulis terus bisa publikasi itu waduh itu pasti bayar itu kan gitu ya. Ada tuh banyak di internet yang hoax gitu tuh, ada yang nggak udah nulis langsung jadi koautornya gitu. Itu aneh-aneh jalan yang aneh. Saya kira nggak usah begitu ya. Jadi itu menurut saya ya Mbak Siva, mudah-mudahan menjawab. Jadi semuanya dari kita saya kira saya juga masih mendengar, saya juga masih membaca, saya mudah-mudahan masih bisa menulis banyak gitu ya, dan mudah-mudahan masih bisa publikasi banyak kan gitu ya. Amin. Semua kita masih begitu, semuanya pada prosesnya. Ya. Begitu dari saya Mas Mbak. Oke, terima kasih, sangat menjawab dan sangat jelas. Ya, kalau kita misalkan tidak terbatas waktu, mungkin sampai besok saya masih bertahan. Saya senang sekali bisa berkangen ria dengan para senior yang hebat dan cool ini kan. Sebuah keberuntungan lah bagi saya ini. Cuman karena saya kira tadi Pak Rudi juga harus tetap menjalankan tanda tangan, ya kan. Mas Ator juga harus menyapa keluarga dan juga anak-anak didiknya, mahasiswa. Saya kira kita bisa jumpa di lain kesempatan kembali. Tentu kita berharap bukan lagi berjumpa di online, karena semoga keadaan kita juga berdoa segera lekas kembali pulih ya. Semoga semua kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oleh karena itu mari kita kita tutup dengan suratul Fatihah. Forum ini semoga kita semua bisa diberikan keberkahan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula keseruan kita pada hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin, dan diberikan kekuatan untuk terus menjalani Ramadan ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya manusia biasa. Jika ada manfaat, monggo bisa diambil hikmahnya. Sekian dari saya tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.